Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran anggota Komisi 9 DPR RI dari PAN, Saleh Partaunan Daulay. Silakan Pak Saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni dan seluruh pembicara yang saya hormati dan seluruh pemirsa TV One di seluruh tanah air. Menanggapi apa-apa saja yang sudah dibicarakan sebelumnya, ada beberapa poin penting mungkin yang masih perlu diperbincangkan di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya mulai dari kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 ini, yaitu berkenaan dengan perubahan gugus tugas menjadi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi sebetulnya ini menurut saya idenya ini bagus. Karena memang secara umum kalau kita lihat dengan adanya komite ini, maka tugas daripada pemerintah ataupun mereka yang diamanahi untuk melaksanakan tugas penanganan COVID-19 ini menjadi jelas. Ada dua di situ. Pertama adalah yang menangani masalah kesehatan, yaitu penanganan COVID-19-nya. Kemudian yang kedua adalah pemulihan ekonomi nasional. Maka ada dua satgas di sana, yaitu satgas tentang kesehatannya dan satgas tentang pemulihan ekonomi nasional. Nah, tetapi kalau kita menelusuri lebih dalam, sebetulnya mengapa pemerintah, dalam hal ini Presiden membentuk komite ini? Sebetulnya jawabannya sederhana, yaitu karena gugus tugas yang dibentuk sebelumnya itu kurang berhasil, atau dengan bahasa lainnya tidak sempurna pekerjaannya, atau dengan bahasa lainnya lagi banyak kekurangannya. Sehingga kita lihat memang di sana sini ada banyak pekerjaan yang diamanahi oleh Presiden untuk dikerjakan itu tidak bisa dituntaskan. Nah sekarang kalau kita tanya apakah dengan pembentukan komite yang dibentuk oleh pemerintah ini akan berdampak positif dan akan berimplikasi baik di dalam penanganan COVID-19. Menurut saya ini tergantung kepada para pejabat yang ada di komite itu. Ada satu sebetulnya yang perlu dikritik di sini Bang Karni. Kalau kita lihat dari struktur organisasi yang dibentuk di dalam komite penanganan COVID ini, menurut saya ada ketidakproporsionalan. Kalau kita lihat orang-orangnya, itu lebih banyak mereka yang ahli bidang ekonomi untuk menangani persoalan ekonomi dibandingkan dengan mereka yang ahli untuk menangani penanganan kesehatan COVID-19. Maksud saya yang ada di dalam struktur itu. Coba kita lihat misalnya dari ketuanya itu kan Menko Perekonomian. Wakil ketuanya adalah Menko-Menko yang lain, termasuk di sana ada wakil ketua kelima adalah Menteri Kesehatan. Jadi kalau kita lihat semua itu sebetulnya mereka itu adalah yang bukan ahli di bidang kesehatan. Termasuk yang pada tataran praktis dan yang teknis itu juga hanya 2 orang, kalau tidak salah saya, dari daftar nama yang saya baca tadi, itu yang mereka adalah orang kesehatan. Itu artinya adalah bahwa penanganan COVID-19 ini menurut saya di mata pemerintah sejauh ini masih tidak seimbang. Artinya masalah persoalan ekonomi itu masih dinilai itu lebih layak untuk didahulukan seakan-akan kesannya dibandingin dengan penanganan kesehatan itu. Nah karena itulah maka saya bilang ada ketimpangan seperti ini menurut saya harus dievaluasi lagi, atau kalau perlu penambahan struktur organisasi di dalam komite ini perlu untuk dipertimbangkan. Jadi ini satu hal penting saya kira yang penting untuk menjadi catatan kita. Kemudian hal kedua yang saya sampaikan makanya adalah tentang regulasi dan aturan. Tadi belum ada yang menyinggung sebetulnya. Regulasi dan aturan penanganan COVID-19 di Indonesia ini saya kira ini termasuk regulasi dan aturan paling banyak. Ini peraturan pemerintah sampai ke bawahnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur dan seterusnya. Itu jumlahnya Bang Karni sampai sejauh ini sudah berjumlah 69. Saya sudah catat itu tadi. Misalnya peraturan pemerintah ada 1, Perpres ada 3, keputusan Menteri Kesehatan ada 8, surat edaran Menteri PAN RB ada 3, surat
edaran Menteri BUMN ada 1, keputusan gubernur ada sekitar 8 dan seterusnya. Ini kalau diurai ini bisa panjang. Jadi ada 69. Artinya apa? Artinya bahwa regulasi dan aturan yang dikeluarkan pemerintah itu sebetulnya sudah lengkap. Protokol kesehatannya sudah lengkap. Sejak pandemi ini muncul di Indonesia, sejak COVID ada di Indonesia, itu aturan sudah lengkap dibuat. Tetapi persoalannya, ini kenapa kok kecenderungannya ini masih meningkat? Tadi kan ada teori yang mengatakan banyak orang dites, maka akan semakin banyak orang yang ketahuan positif. Sebetulnya semakin ketahuan ya semakin gagal sebetulnya menurut saya. Mestinya walaupun semakin banyak dilakukan tes, mestinya yang ketahuan ataupun yang positif COVID itu ya semakin sedikit saja. Boleh saja semakin banyak samplingnya, semakin banyak orang dapat tuh, tapi kalau yang berhasil adalah semakin banyak dilakukan tes itu mestinya yang terkena itu semakin. Di negara lain kan juga begitu. Korea misalnya, mereka juga melakukan banyak tes, tetapi semakin banyak mereka tes malah justru makin turun. Nah ini yang saya katakan tadi, ini berarti ada sesuatu yang menurut saya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan-aturan itu bahkan di luar undang-undang loh ya, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang karantina kesehatan, ada perpu yang terakhir itu keluar yang kontroversial. Di luar itu ada 69, tapi tidak mampu untuk mendisiplinkan masyarakat kita untuk tetap ikut protokol kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Artinya regulasi yang ada itu tidak efektif diimplementasikan. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan bahwa kami ini paling mengerti untuk menangani COVID-19 di Indonesia ini, itu adalah klaim yang menurut saya sepihak yang belum tentu bisa benar. Kenapa? Faktanya sampai hari ini itu COVID-19 di Indonesia masih jadi problem. Ini yang penting menjadi catatan ini. Catatan penting bagi kita karena hari ini sudah 128.000 orang. Jumlah yang saya kira cukup besar dan cukup banyak karena menurut saya jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah berhasil meminimalisir, kita sekarang malah justru makin naik. Kemudian yang ketiga, Bang Karni, yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan alokasi anggaran. Alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini yang digelontorkan oleh pemerintah itu jumlahnya adalah 695,2 triliun. Ini di luar APBN murni. Jadi ini adalah setelah Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian berubah menjadi undang-undang itu, nilainya menjadi 695,2 triliun ini untuk penanganan COVID saja. Jika kita lihat struktur anggaran ini Bang Karni, ada menurut saya yang tidak fair atau tidak adil di dalam komposisi pembagiannya. Kalau kita lihat dari 695,2 triliun itu, ternyata dana untuk kesehatan yang disebut oleh pemerintah untuk kesehatan itu jumlahnya hanya 87,55 triliun. Ya itu perlu dicatat, hanya 87,55 triliun. Itu yang disebutkan oleh pemerintah. Kemudian Kementerian Kesehatan diminta untuk mengajukan anggaran, RAB-nya, rincian anggarannya. Dilaporkan ke Komisi 9, pada waktu itu mereka mengajukan 54,5 triliun. Dan tahu enggak, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan itu hanya 25,7 triliun. Berarti tadi klaimnya itu ada 87,55 triliun yang akan dipergunakan untuk bidang kesehatan, tetapi ternyata yang disetujui sampai kemarin tuh sebelum reses ini itu nilainya adalah 25,7 triliun yang direstui atau yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dan daya serapnya itu masih sangat rendah, belum sampai 5 triliun. Terakhir kalau nggak salah saya 5, sekian triliun. Berarti ini kan jadi problem. Menurut saya ini sangat problematis ya. Kalau kita lihat misalnya dana yang paling besar digunakan adalah untuk bantuan sosial. Kemudian ada di sini yang paling menarik itu adalah adanya pembiayaan korporasi sebesar 53,5 triliun. Saya tidak paham ini ada pembiayaan korporasi yang jumlahnya 53,5 triliun itu apa? Korporasi yang mana dan siapa yang punya dan kita tidak tahu. Kemudian ada beberapa hal-hal yang lain. Komisi 9 kan nanya juga sama pemerintah. Kalau yang soal ini kan tidak, ini kan total ya. Jadi yang kita memang concern itu adalah khusus untuk masalah kesehatannya. Kalau kesehatannya kita tanya, memang detail kita tanya. Makanya kita tahu persis berapa angkanya. Dan begini Bang Karni, ini tadi kalau disebut berapa sih perkiraan orang yang akan terpapar di Indonesia. Kementerian Kesehatan itu sudah memaparkan kepada kita jauh hari, kalau nggak salah saya sekitar bulan Maret ya, dipaparkan kepada kita bahwa orang yang akan terpapar di Indonesia jumlahnya 600.000 orang Bang Karni. Kalau hari ini 128.000 berarti masih sekitar ya berapa persen ya, masih 30%-an ya.
20% sekian. Nah, nanti yang akan terpapar menurut Kementerian Kesehatan itu adalah sekitar 600.000. Kenapa mereka bisa memperkirakan seperti itu? Karena mereka juga melakukan penelitian. Mereka bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, lalu dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa akan ada 600.000 orang itu. Lalu dari 600.000 itulah mereka mengajukan anggaran untuk pengobatan. Yang mereka ajukan anggarannya itu adalah sebesar 45 triliun untuk pengobatan saja, 45 triliun. Tetapi yang direalisasikan oleh pemerintah itu hanya 21 triliun untuk pengobatannya. Nah ini kan jadi problem, kalau uangnya kurang ini kan jadi problem. Nanti kalau misalnya benar-benar banyak yang sakit, terus misalnya uangnya kurang, itu bagaimana menanganinya? Dan itu mesti perlu kita tanyakan. Kenapa ini misalnya jumlahnya besar? Karena per orang untuk biaya penanganan COVID-19 yang sakit itu dianggarkan oleh negara itu adalah sebesar 75 juta per orang. Jadi kalau ada orang sakit, kalau kemudian dianggarkan oleh pemerintah, anggarannya adalah 75 juta per orang. Kemudian yang berikutnya Bang Karni, yang ingin saya soroti adalah soal kesiapan rumah-rumah sakit di daerah. Ini kan COVID-19 ini terus. Nah ternyata di daerah-daerah banyak juga yang kena COVID-19. Nah kalau kita lihat masih banyak sekali rumah sakit yang fasilitasnya tidak lengkap. Saya nih baru pulang reses, baru hari ini saya sampai di Jakarta. Saya keliling di sana, ada 5 kabupaten kota saya yang datangi. Dan saya datang ke rumah-rumah sakit untuk memberikan bantuan alat-alat kesehatan. Dan ada satu rumah sakit misalnya yang saya datangi, ada beberapa rumah sakit sebetulnya. Satu rumah sakit yang saya datangi, saya memberikan bantuan ventilator, sebetulnya yang dibawa dari Jakarta juga. Dan oksigen konsentrator, di mana rumah sakit tersebut tidak ada fasilitas itu. Tapi kan berbahaya, itu rumah sakit umum daerah, itu rumah sakit umum kabupaten. Nah ini berarti kalau ada orang sakit itu nggak bisa dirawat di rumah sakit itu, pasti langsung dirujuk. Makanya tadi ruang-ruang isolasi di rumah-rumah sakit umum yang lain itu selalu penuh. Kenapa? Karena kalau ada sakit di sini langsung dirujuk ke rumah sakit yang lainnya. Sakit di sana dirujuk langsung ke rumah sakit lainnya. Ini jadi problem juga. Karena itulah maka tadi kalau misalnya Dr. Erlina mengatakan dokter-dokternya masih kurang. Saya kira di Jakarta saja kurang apalagi di daerah. Ada satu rumah sakit tuh satu-satunya dokter paru di situ, itu hanya satu dokter parunya di rumah sakit umum daerah itu. Kemudian berinteraksi dengan pasien yang diduga COVID, Bang Karni. Sayang sekali, begitu dia berinteraksi, dokternya itu yang sakit sekarang sedang dirawat dokternya. Ini kan berarti begitu dia sakit, nggak ada lagi dokter di rumah sakit umum daerah satu kabupaten itu yang ahli paru. Inilah fenomena Indonesia sekarang ini. Jangankan dokter spesialis, jangankan dokter spesialis paru, dokter umum saja itu proporsinya di seluruh Indonesia masih sangat kurang. Makanya sekarang ada itu program kebijakan dari pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan namanya Nusantara Sehat, itu mengirimkan dokter-dokter, perawat-perawat ke seluruh Indonesia dibagi secara proporsional. Tetapi kan itu hanya kontrak 1 tahun 2 tahun. Begitu kontraknya selesai kosong lagi itu dokter-dokter. Nah ini yang saya kira ini penting sekali, terlepas daripada tugas berat kita menangani COVID-19 di Indonesia, tetapi persoalan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan. Jangan sampai ada satu kabupaten kota, begitu ada yang sakit langsung dirujuk. Ada juga itu yang cuma luka saja, luka kebetulan urat nadinya agak putus begitu, luka seperti itu, langsung dirujuk ke rumah sakit lainnya. Kebetulan di perbatasan Sumatera Utara sana, kebetulan dapil saya di situ. Rujuknya bukan ke Medan, karena kalau dirujuk ke Medan 12 jam. Dirujuknya itu ke Pekanbaru, karena kalau ke Pekanbaru hanya 6 jam. Coba bayangkan, lintas provinsi. Jangan sampai ini seperti angkot, lintas kabupaten, lintas provinsi untuk merujuknya. Ini jadi problem, jadi ini catatan, ini saya bertanggung jawab untuk mengatakan ini karena saya saksikan sendiri. Betapa sumber daya manusia di bidang kesehatan ini masih sangat kurang. Kemudian yang berikutnya saya mau komentari sedikit soal vaksin. Saya setuju penjelasan Gubernur Jawa Barat tadi, bahwa kita menginginkan bahwa vaksin itu akan segera hadir, segera ada supaya kita tenang. Ada 2 catatan saya Bang Karni. Yang pertama adalah soal perusahaan 2 ini, Bio Farma dan satunya namanya Sinovac ya. Ini kan sebetulnya bisnis, ini kan kerjasama ini kan namanya business to business, B2B. Yang saya catat begitu karena yang kerjasama itu kan Bio Farma. Nah kalau bisnis to bisnis, yang saya khawatirkan itu dan juga dikhawatirkan banyak orang adalah kapital.
Di mana bisnis itu selalu di belakangnya ada kapital. Kalau ada kapital itu benefit. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Saya mengharapkan, oke, kita tidak apa-apa, ini dilanjutkan penelitiannya. Silahkan dengan catatan tadi mengurangi sebanyak mungkin resiko-resiko yang akan terjadi pada sampel-sampel masyarakat yang dicoba itu, yang 1620 itu. Tetapi jangan sampai aspek bisnisnya yang ditonjolkan. Bayangkan kita kan 273 juta sekarang rakyat Indonesia. Ini laporan resmi dari Kementerian Kesehatan, tiap hari dilaporkan kepada kita jumlah orang yang sakit, jumlah dan macam-macam dilaporkan. 273 juta rakyat Indonesia, kalau misalnya nanti kita pesan vaksin dengan satu perusahaan tertentu, berarti kan jumlahnya agak besar. Saya khawatir jangan sampai arahnya ke situ. Arahnya harus tetap pada sisi kemanusiaan. Karena kalau tanpa sisi kemanusiaan, saya kira ini pekerjaan kita agak-agak sulit. Nah karena itulah maka saya mendorong Bio Farma dan juga perusahaan-perusahaan vaksin dalam negeri untuk segera membuat vaksin merah putih itu. Saya akan lebih bangga kalau misalnya Indonesia ya melahirkan vaksin COVID-19 dan diekspor ke negara-negara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Bio Farma selama ini. Dan Bio Farma ini Bang Karni itu punya pengalaman luar biasa dalam bidang vaksin ini. Mereka sudah mengekspor vaksin-vaksin produksi dalam negeri ke 140 negara lebih. Ya, vaksin-vaksin dengan berbagai macam itu. Nah, kenapa enggak misalnya vaksin yang ada sekarang ini yang lahir di Indonesia untuk COVID-19 ini bisa kita salurkan supaya kita ini jangan kalah melulu. Ini sepak bola kalah, pertandingan apa kalah gitu. Minimal kita vaksin ini ya menang karena selama ini saya kira kita menang dalam bidang vaksin ini. Nah, untuk itu COVID-19 ini mesti menjadi salah satu cara kita bangkit untuk menunjukkan merah putih di dunia internasional. Kemudian yang keenam, bagian yang keenam yang saya sampaikan tadi Dr. Erlin sudah menyinggung soal insentif dan santunan tenaga medis. Saya hanya untuk melengkapi saja. Santunan medis itu, insentif tenaga medis itu per tanggal 20 Juli 2020 itu yang baru dibayarkan untuk tenaga medis kita tuh Bang Karni baru 611 miliar. Dia per tanggal 20 Juli 2020. Dari total berapa yang harus dibagi? Dari total 5,6 triliun. Jadi uang yang harus dibagi itu jumlahnya 5,6 triliun yang baru terbagi 611 miliar. Bayangkan ini bagi duit saja ini terlambat begitu. Padahal yang 5,6 triliun itu hanya 3 bulan. Ya, Maret, April, Mei. Kalau yang sekarang ini saya nggak tahu apakah masih ada uangnya lagi untuk dibayar insentif atau tidak. Tapi ini bayangkan baru 611 miliar kemarin sampai tanggal 20 Juli. Nah akhirnya apa yang dilakukan adalah memperpanjang pembayaran ini sampai akhir tahun. Padahal tenaga medis kita itu di ujung tanduk di sana, di depan sana sedang berjuang. Mereka sedang bertarung habis-habisan untuk melawan COVID-19. Tetapi insentifnya nggak dibayarkan. Masalahnya apa ketika ditanya? Komisi 9 bertanya kepada pemerintah, kenapa nggak dibayar? Alasannya adalah pendataan. Lagi-lagi persoalan data. Masa data tenaga medis kita di daerah nggak ada? Bukankah sebagian besar dari tenaga medis kita di daerah itu adalah ASN? Aparatur sipil negara yang catatan, record dan segala macamnya itu tercatat di negara. Saya mantan pegawai negeri. Semuanya ada catatannya dalam lembar negara. Kenapa mesti lama sekali data-data itu? Kalau misalnya pemerintah daerahnya yang terlambat, kan ada juga datanya di pusat. Nah ini jadi problem yang saya kira juga menjadi catatan, sehingga dengan demikian tuh pemerintah bisa segera untuk bagaimana mengantisipasi agar insentif seperti ini bisa segera dibagikan. Termasuk santunan kematian. Santunan kematian itu kan per orangnya 300 juta. Itu mesti bagi 75 orang yang tadi, yang disebutkan Bang Karni, yang sudah meninggal dunia, kita doakan insya Allah husnul khotimah, tetapi pada sisi yang lain keluarganya harus kita selamatkan dengan cara memberikan santunan itu. Yang 300 juta yang dijanjikan oleh pemerintah akan dibayarkan kepada mereka. Kemudian yang bagian berikutnya yang perlu disorot adalah soal pengangguran Bang Karni. Pengangguran ini di Indonesia dengan adanya COVID-19 ini jumlah pengangguran dan PHK menurut pemerintah itu naik drastis menjadi 3,7 juta. Ini yang ngomong pemerintah. Datanya. Menurut saya yang 3,7 juta ini masih data resmi yang dimiliki pemerintah, tetapi sebetulnya data yang benarnya di lapangan itu saya kira itu besar sekali termasuk yang pekerja informal. Kalau ini berarti catatan ini adalah catatan pekerja formal. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani persoalan pengangguran ini menurut saya perlu dikritisi juga termasuk kemarin kan kartu prakerja.
Kartu prakerja katanya ini akan dipergunakan untuk menangani mereka yang PHK. Dan sebagian besar dari nanti peserta dari kartu prakerja itu akan direkrut dari mereka yang kena PHK. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka atau pemerintah bisa memberikan data-data yang konkret terkait dengan mereka pekerja-pekerja informal. Kalau yang pekerja formal mungkin bisa dapat datanya langsung. Tetapi mereka yang pekerja informal, mereka yang bekerjanya tidak tercatat sebagai pekerja, ini kan agak kesulitan. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak mencatatkan mereka, ini saya kira menjadi satu hal yang sangat tidak adil bagi mereka. Kemudian yang kedua, pemerintah kan akan berencana memberikan bantuan subsidi upah namanya, yang 600.000 per bulan. Nanti untuk dibayarkan secara rutin sampai 4 bulan. Dan ini akan diambil dari data Bang Karni yang tercatat di BP Jamsostek, BPJS Tenaga Kerja. Jumlahnya masyarakat ataupun mereka yang akan dibayarkan itu adalah 13,8 juta orang. Ini aneh. Tadi pemerintah sendiri yang ngomong yang pengangguran PHK kan 3,7 juta. Tetapi ini yang akan disubsidi oleh pemerintah ini adalah 13,8 juta. Berarti kan besar ini. Saya senang kalau masyarakat diberi uang supaya masyarakat punya uang. Ini tidak ada masalah soal itu, ini masalah soal pendataannya. Mengapa tadi katanya itu yang di PHK itu atau yang pengangguran 3,7 juta tetapi akan dibantu 13,8 juta dan nilainya itu luar biasa besar, 33,1 triliun. Ini angkanya dahsyat ini sebetulnya. Angka yang akan dibagi-bagi oleh pemerintah sampai bulan Desember yang akan datang. Nah ini menurut saya menjadi sangat penting untuk diperhatikan terutama pendataan siapa di antara mereka-mereka ini yang dapat bantuan siapa yang tidak. Ini pun kalau misalnya datanya diambil dari BPJS Tenaga Kerja tetap tidak adil. Kenapa? Karena itu pasti pekerja formal, pekerja yang memang tercatat di perusahaan-perusahaan dan industri-industri. Tetapi mereka yang tidak tercatat di sana itu belum tentu dapat. Ada satu lagi yang ironis sebetulnya. Di kita ini Bang Karni, saya juga turun ke daerah, itu banyak tenaga kerja sukarela namanya. Yang bekerja di kabupaten-kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mereka itu bekerja di rumah-rumah sakit. Mereka itu belum tentu digaji. Karena tenaga sukarela itu tidak digaji. Ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Banyak jumlahnya. Dan itu semua kabupaten kota ada. Nah ini mestinya yang tenaga kerja sukarela, yang sukarela namanya nggak digaji kok. Mereka sebelum mendaftar menjadi tenaga kerja sukarela, mereka menulis surat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, alamat, tempat, tanggal lahir dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk bekerja di sini di rumah sakit umum daerah ini dengan catatan tidak menuntut gaji, tidak menuntut diangkat menjadi pegawai negeri, tidak menuntut diangkat untuk jadi honor daerah. Berarti ini kan sama dengan mereka tidak akan digaji sama sekali. Itu satu. Kemudian yang kedua, guru-guru honor kita di seluruh Indonesia ini jumlahnya lebih dari 900.000 orang. Ini banyak yang nggak digaji juga. Nah ini jadi problem. Jadi menurut saya tadi uang-uang yang banyak tadi yang dibagi-bagi itu mesti harus dipergunakan dan diperuntukkan secara cermat. Sehingga dengan demikian tepat sasaran. Jangan sampai kita bagi uang tidak tepat sasaran. Dan belum lagi Bang Karni, orang banyak pengangguran di sana sini. Kita banyak problem bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Tahu-tahu tenaga kerja asing yang dari Cina tetap masuk di Kendari. Kemarin itu masuk lagi 156 orang. Ini kenapa? Padahal di Komisi 9 sudah ada kesepakatan antara kita dengan pemerintah tidak boleh menerima tenaga kerja asing selama masa pandemi ini. Pertanyaan saya, apakah bulan Juni kemarin pandemi ini sudah habis? Menurut saya belum. Tapi justru pada bulan Juni ini tenaga kerja asing dari Cina itu masuk ke Indonesia. Ini kan lagi-lagi jadi persoalan menurut saya yang mesti kita sahuti dan kita pikirkan. Yang berikutnya Bang Karni, bagian terakhir mungkin. Soal pendidikan, tadi udah disinggung. Saya baru pulang Bang Karni, keliling di 22 desa. Desa-desa kecil di kampung saya. Bisa dilihat saya punya fotonya semua, saya baru pulang ini. Di sana anak-anak enggak sekolah Bang Karni. Anak-anak SD, jangankan tadi, wifi, enggak ngerti, enggak punya. Anak-anak sekolah SD enggak ngerti menggunakannya. Ayahnya pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi nderes cari uang. Siapa yang ngurus anak-anak itu? Enggak ada. Akhirnya bagi mereka ini liburan. Karena COVID-19 juga mereka enggak tahu. Bergaulnya seperti biasa, enggak ada yang pakai masker, satu pun enggak ada yang pakai masker. Saya datang ke situ pakai masker aneh. Karena cuma saya sendiri pakai masker. Berarti kan sosialisasi tadi ini enggak sampai ke daerah sana.
Ini daerah steril, ini daerah zona hijau. Tapi kalau kita tidak pertahankan dia zona hijau, ini siapa tahu besok kalau ada datang ke sana itu jadi problem. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka di sana itu? Itu desa-desa terpelosok itu betul Bang Karni, sinyal pun nggak ada. Kebetulan saya sampai perbatasan Sumatera Barat, dekat sana Pasaman sana Pak. Nggak ada di situ. Bayangkan kalau ini persoalan yang terjadi adalah ada kesenjangan pendidikan ini. Makanya kemarin kan ada ditanyakan, oh di Jakarta ini rencananya akan dimasukin lagi nih, sekolah mau masuk lagi. Kalau di Jakarta dengan di daerah disamakan itu pasti nggak akan mungkin. Kalau misalnya Jakarta mau dimasukin, atau anak-anak mau masuk sekolah, pertanyaan saya, anak-anak menteri mau masuk nggak sekarang ini? Ya nggak, anak menteri pendidikan mau masuk nggak? Kan belum tentu mau. Ini jadi penting untuk kita lihat, jangan melihat satu spektrum pendidikan kita di satu kota tertentu, tetapi memang harus menyeluruh secara nasional. Ini penting saya sampaikan. Kemudian soal tadi, fasilitas Bang Karni, untuk bagaimana orang bisa mengakses internet, saya perlu jelaskan, sebetulnya harus ada inisiatif. Fraksi Partai Amanat Nasional di DKI ini, saya tahu persis kawan-kawan itu bekerja karena di DKI ini memang orang akses sudah bisa. Itu kita sudah buat hotspot banyak sekali, beberapa kecamatan di DKI, beberapa hotspot internet gratis yang kita prakarsa dari PAN, dan itu mudah-mudahan anak-anak yang ada di sekitar situ kita ajari menggunakannya dan mereka sekarang sudah bisa akses. Nah sekarang pertanyaannya, kan pemerintah punya banyak kantor di sini. Perusahaan-perusahaan swasta banyak kantor di sini. Kenapa sih? Apa sih susahnya mereka menyiapkan wifi yang gratis untuk masyarakat sebagai charity gitu? Kenapa tidak bisa dilakukan seperti itu? Ini kan contoh ya. Kemudian tadi Wali Kota Bogor lapor kepada saya, kebetulan dengan gubernur dari kita, wali kota dari kita mengatakan insya Allah dalam waktu dekat di Kota Bogor juga akan dilakukan hal yang sama. Nah maksud saya gerakan-gerakan seperti ini penting untuk kita contoh supaya apa? Supaya kita bisa bagaimana memikirkan agar penanganan COVID-19 ini memang betul-betul dari seluruh aspek dan dimensi kehidupan kita ini bisa betul-betul tuntas. Jadi Bang Karni saya kira ini beberapa catatan penting yang bisa saya sampaikan di dalam diskusi ini. Nah, ini ujung-ujungnya kalau yang terakhir kan selalu dibatasi pembicaraan. Jadi ya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini udah gak dibatasi tadi. Udah berlebih malah over.